Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan perdana mata kuliah hidrolika hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan. Untuk sistem penilaian mata kuliah hidrolika ini terdiri dari 4 indikator. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, latihan soal atau kuis. Yang ketiga, nilai ujian tengah semester. Yang keempat, nilai ujian akhir semester. Nah, untuk kehadiran, prosentasenya 5%, latihan soal dan kuis 25%, UTS dan UAS masing-masing 35%. Nah, jadi nanti di akhir pertemuan dengan saya, pasti saya sediakan latihan soal. Nah, penting untuk diperhatikan ya adik-adik bahwa mengerjakan latihan soal ini ada nilainya. Nah, nilainya sebesar 25%. Nah, tujuannya apa saya kasih latihan soal? Jadi setelah adik-adik mendengar video pembelajaran dan melihat video pembelajaran itu, apakah jelas atau tidak dari penjelasan yang telah saya berikan. Nah, indikatornya dengan mengerjakan latihan soal tersebut. Nah, nanti setelah adik-adik menyelesaikan latihan soal, biasanya saya koreksi. Jika ada yang kurang tepat atau salah, saya berikan koreksi dan saya kembalikan berupa feedback di assignment. Nah, berikut adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi 1 semester ini nanti untuk dosen pengampu mata kuliah hidrolika hanya saya sendiri, Bu Siva Fauziah. Nah, pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas dan akan kita pelajari sebelum ujian tengah semester adalah yang pertama hidrolika, definisi hidrolika dan bagian-bagiannya. Lalu kita mempelajari tentang tekanan hidrostatis pada bidang datar tegak, tekanan hidrostatis pada bidang datar miring, pada bidang lengkung, dan pada bidang sembarang. Setelah itu kita lakukan evaluasi berupa ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester kita lanjutkan dengan materi aliran melalui pipa, aliran saluran terbuka, bangunan peluap, dan alat ukur debit. Nah, setelah itu kita masuk ke evaluasi akhir semester. Jadi hidrolika adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku zat cair, di mana perilaku zat cair itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada hidrostatika, nah yang kedua ada yang namanya hidrodinamika. Untuk materi hidrostatika akan saya jelaskan, sedangkan untuk materi hidrodinamika akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Budi Darmo. Nah, jadi apa sih hidrostatika itu? Nah, hidrostatika adalah cabang dari ilmu hidrolika yang mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan diam atau statis. Bedanya dengan hidrodinamika, hidrodinamika adalah ilmu hidrolika yang mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan bergerak atau dinamis. Nah, pada zat cair yang diam atau statis tidak terjadi tegangan geser di antara partikel zat cair. Nah, ini sesuai dengan ilmu viskositas. Nah, selanjutnya, suatu benda yang berada dalam zat cair yang diam akan mengalami gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tekanan zat cair dan bergerak tegak lurus pada permukaan benda tersebut. Nah, ini sesuai dengan hukum Pascal, di mana tekanan yang bekerja pada suatu titik adalah sama dalam segala arah dan merupakan fungsi kedalamannya dari muka zat cair. Nah, kalian ingat waktu kalian belajar tentang fisika di SMA, kalian belajar tentang hukum Pascal. Nah, di mana pemanfaatan hukum Pascal ini di kehidupan kita itu bisa dipakai untuk dongkrak hidrolis ya. Nah, dongkrak hidrolis ini kita bisa temui pada car wash atau tempat cuci mobil. Nah, ini jadi dia memanfaatkan hukum Pascal. Jadi dalam hukum Pascal ini dinyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam zat cair yang diam mempunyai nilai yang sama pada semua arah, atau persamaannya
F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F di sini adalah gaya tekannya, A adalah luas penampangnya. Tekanan atau P didefinisikan sebagai gaya normal akibat fluida per satuan luas. Satuan standar internasional dari tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau yang disebut dengan Pascal atau PA. 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal. Sedangkan untuk satuan MKS-nya adalah kilogram force per meter kuadrat. Tekanan hidrostatis dirumuskan dengan persamaan P sama dengan F per A. F di sini adalah gaya dengan satuan Newton, A adalah luas penampang wadah dengan satuan meter kuadrat. Nah, tekanan hidrostatis bisa disimulasikan dengan mengisi suatu gelas dengan air. Nah, jadi gelas 1 akan terasa ringan karena pada gelas 1 ini tidak terisi air, sedangkan gelas yang terisi air, gelas 2 dan 3 akan terasa berat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air atau zat cair memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah atau kepada telapak tangan kita. Pada fluida diam atau hidrostatis tadi, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida yang di atas titik tersebut. Tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak disebut tekanan hidrostatis. Distribusi tekanan merupakan fungsi dari kedalaman atau P sama dengan FH. Nah, tekanan hidrostatis dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan gamma H. Gamma ini adalah berat jenis zat cair, H adalah kedalaman. Atau bisa menggunakan rumus P sama dengan rho GH. Rho ini adalah massa jenis zat cair, sedangkan G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman dari permukaan zat cair. Nah, selanjutnya, apabila di atas permukaan zat cair terdapat tekanan P0, maka tekanan yang bekerja pada dasar tangki dihitung dengan rumus P sama dengan gamma kali H ditambah P0. Nah, contoh soalnya seperti apa jika menggunakan rumus ini? Jadi, rumus ini bisa kita gunakan ketika kita akan menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka. Misalnya pada suatu danau atau laut atau kontainer atau wadah terbuka seperti tangki. Nah, kita perlu menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungannya. Jadi, total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada titik tersebut, P sama dengan gamma kali H, ditambah besar tekanan yang bekerja pada permukaan air, atau P0 tadi. Nah, selanjutnya, apabila permukaan zat cair terbuka ke udara luar dengan tekanan atmosfer P0 sama dengan PA atau tekanan absolut, sehingga tekanan hidrostatisnya dapat dihitung dengan rumus P sama dengan gamma kali H ditambah tekanan absolutnya. Selanjutnya, untuk tekanan relatif atau terukur PA sama dengan 0, tekanan hidrostatisnya dapat dihitung dengan rumus P sama dengan gamma kali H. Nah, bagaimana distribusi tekanan hidrostatis pada suatu tangki? Nah, ini gambar distribusi tekanan pada suatu tangki. Nah, pada sebelah kiri itu adalah distribusi tekanan pada dasar tangki, sedangkan sebelah kanan distribusi tekanan pada tepi tangki. Nah, distribusi tekanan pada dasar tangki terdistribusi merata ya, karena kedalamannya sama, jadi tekanannya sama, jadi bentuknya segi 4 ya. Sedangkan pada distribusi tekanan pada tepi tangki bentuknya segitiga, karena pada permukaan zat cair tekanan hidrostatisnya itu 0 atau sama dengan tekanan atmosfer, tapi semakin ke bawah dia akan semakin besar. Maka
tekanan hidrostatis pada tepi tangki terbentuk seperti segitiga atau distribusi beban segitiga. Sedangkan pada dasar tangki, distribusi tekanannya merata, berbentuk segi empat karena kedalamannya sama. Masih mengenai distribusi tekanan, di sini ada 4 buah wadah dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, meskipun dia memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi tekanan hidrostatis pada keempat penampang atau wadah tersebut nilainya sama. Tekanan hidrostatis pada titik sepanjang garis AB atau garis yang berwarna biru itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama dikarenakan memiliki kedalaman H yang sama. Jadi, tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran dari wadah yang menampung air. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal 1. Jadi, ada suatu tangki dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi dengan dimensi 4 meter kali 2 meter kali 2 meter, diisi air sedalam 1,5 meter. Hitung dan gambar distribusi tekanan pada dinding tangki. Hitung pula gaya yang bekerja pada dinding dalam arah panjang dan lebar serta pada dasar tangki. Nah, kita gambarkan dulu distribusi tekanannya. Seperti yang telah kita pelajari di awal bahwa distribusi tekanan pada dasar tangki berbentuk segi empat karena di kedalaman yang sama gaya tekannya akan sama. Sedangkan pada dinding tangki bentuknya segitiga. Oke, nah kita masuk ke perhitungan distribusi tekanan. Kita hitung pada 3 titik. Nah, minimal kita ambil 3 titik untuk menghitung distribusi tekanannya. Nah, untuk kedalaman H 0,5 meter, H 1 meter, dan H 1,5 meter. Nah, rumus untuk mencari P adalah Rho GH. Rho itu adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, H itu adalah kedalaman. Untuk H 1,5 meter, P-nya 1000 kali 9,81 kali setengah, sama dengan 4,91 kN per meter kuadrat. Nah, untuk kedalaman H 1 meter, tekanannya 9,81 kN per meter kuadrat. Dan untuk H 1,5 meter, P-nya sebesar 14,71 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung gaya pada dinding arah Fx. Nah, pada arah Fx itu dia ke arah dinding tangki. Nah, rumus F itu sama dengan P kali A. P adalah tekanan, A adalah luas penampang. Nah, karena dia bentuknya segitiga, maka dia harus ada rumus setengah. Setengah kali P kali A. Setengah kali P pada kedalaman 1,5-nya 14,71 kali luas penampangnya 1,5 untuk kedalaman dan lebarnya 2 meter. Jadi didapat Fx 22,07 kN. Sedangkan gaya pada dinding arah Y atau Fy. Nah, Fy itu pada dasar tangki ya. Fy tadi rumusnya sama, P kali A. P untuk kedalaman 1,5 14,71 dikali A. A-nya itu adalah luas penampang. Luas penampangnya itu ada 4 meter, itu panjangnya, dan lebarnya 2 meter. Jadi 14,715 kali 4 meter kali 2 meter. Jadi Fy pada dasar tangki 117,72 kN. Tadi pada soal 1 diketahui bahwa satu tangki berisi dengan satu zat cair yang sama. Nah, berbeda dari itu, contoh soal 2 ini nanti satu tangki diisi oleh 2 zat cair yang berbeda. Jadi pada soal ini suatu tangki dengan panjang 2,5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2 meter diisi air sampai pada ketinggian 1,25 meter. Dan sisanya akan diisi minyak sampai penuh dengan rapat massa relatif S sama dengan 0,9. Nah, tangki tersebut terbuka ke udara luar. Hitung dan gambar distribusi tekanan pada dinding dan dasar tangki, serta hitung gaya tekanan yang bekerja pada sisi arah panjang dan lebar serta dasar tangkinya.
Oke, kita gambar dulu ya distribusi tekanan sama seperti contoh sebelumnya. Nah, distribusi tekanan untuk dinding itu bentuknya segitiga. Oke, kita hitung P1-nya. Nah, P1 tadi itu adalah zat cair berupa minyak. Jadi tekanan di P1 sama dengan rho minyak dikali G kali H minyak. Rho minyaknya berapa? Jadi rho minyak itu 0,9 atau nilai S dikali dengan rho air. Rho air itu 1000. Jadi rho minyak sama dengan 0,9 kali 1000 dikali G. G itu percepatan gravitasi 9,81 dikali H minyak. H minyaknya didapat dari tinggi tangkinya 2 meter dikurangi 1,25 tinggi airnya. Didapat H minyak 0,75. Nah, kita ubah satuannya dari Newton ke kilonewton untuk mempersederhanakan. Jadi 6,62 kilonewton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung P2 atau tekanan di titik P2 ini atau di air. Jadi pada P2 ini adalah kumulatif dari tekanan minyak dan tekanan airnya. Jadi P2 sama dengan P1 ditambah rho air dikali G kali H air. P1-nya tadi berapa? P1 minyaknya, tekanannya 6,62. Terus ditambah rho air kali G air kali G kali H air. Rho airnya 1000, G-nya 9,81, ketinggian airnya 1,25. Didapat P2 18,88 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung Fx. Fx itu gaya ke arah dinding. Nah, gaya ke arah dinding itu nilainya berbentuk segitiga ya. Nah, karena bentuknya segitiga, ingat tadi seperti soal nomor 1, kita kasih angka setengah atau 0,5. Jadi F itu sama dengan P kali A. P itu adalah tekanan, A adalah luas penampang, luas ininya ya, distribusi tekanannya itu tadi segitiga itu. Nah, oke. Fx sama dengan 0,5 kali 6,62 kali 0,75. Nah, ini adalah Fx di titik 1. 6,62 itu adalah tekanan minyaknya, 0,75 adalah tekanan atau kedalaman minyaknya. Nah, oke. Jadi kita hitung masing-masing zat cair ya, minyak dan air. Nah, yang pertama minyaknya dulu. Nah, jadi 0,5 dikali 6,62. 6,62 itu adalah tekanan minyak dikali 0,75 adalah kedalaman atau tinggi minyaknya. Kemudian ditambah dengan segitiga yang kedua. Nah, segitiga yang kedua itu adalah kumulatif tekanan air dan tekanan minyak. Jadi 6,62 ditambah 18,88 tentunya dikali setengah dikali 1,25. 1,25 adalah ketinggian airnya atau kedalaman airnya. Kemudian setelah itu dihitung, kita kalikan 2. 2 ini dari mana? 2 ini adalah lebar tangki. Oke, didapat Fx sama dengan 36,85 kN. Selanjutnya kita hitung Fy. Fy ini ke arah dasar tangki. Nah, ke arah dasar tangki nilainya berarti P2 dikali lebar dikali panjangnya ya. Nah, P2-nya berapa? P2-nya 18,88 kali lebarnya 2 meter dan panjangnya 2,5 meter. Didapat gaya pada sumbu Y atau Fy pada dasar tangki sebesar 94,42 kN. Nah, bagian berikut merupakan hubungan antara tekanan atmosfer relatif dan absolut. Nah, garis yang paling bawah itu namanya tekanan 0 absolut atau P0. Sedangkan titik 1 itu adalah tekanan terukur negatif, titik 2 tekanan terukur positif. Kenapa titik 1 merupakan tekanan terukur negatif? Karena nilainya kurang atau lebih kecil dari tekanan atmosfer standar. Nah, jadi kalau dia kurang dari tekanan atmosfer standar dinamakan tekanan terukur negatif. Sedangkan titik 2 dia tekanan terukur positif karena nilainya lebih besar dari tekanan atmosfer standar.
Berapa sih nilai tekanan atmosfer standar? Jadi tekanan atmosfer standar itu nilainya sebesar 101,325 Pascal. Tekanan bisa dinyatakan dalam tinggi zat cair. Jadi di sini ada dua contoh, tangki terbuka dan tangki tertutup. Nah, pada tangki terbuka ini nilai HA ditentukan sama dengan PA atau tekanan di titik A per gamma atau berat jenis. Jadi tekanan di titik A bisa kita hitung dengan mengalihkan HA atau kedalamannya dengan berat jenis atau gamma. Sedangkan pada tangki tertutup nilai HA ditentukan sama dengan H1, kedalaman H1-nya ditambah dengan P0 atau tekanan 0 di titik 0 itu di muka airnya dibagi dengan gamma. Nah, sebagai contoh pengaplikasian tekanan dinyatakan dalam tinggi zat cair tadi, kita masuk ke contoh soal ketiga. Jadi di sini ada suatu tangki terbuka dengan dua buah piezometer pada sisinya, berisi dua macam zat cair yang tidak bisa dicampur. Berapakah elevasi permukaan zat cair pada piezometer A dan B? Hitung tekanan pada dinding dan dasar tangkinya. Nah, di sini ada dua macam zat cair ya, massa relatif S-nya 0,72 dan yang satunya S-nya 2,36. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu massa jenis zat cair A. Rho A sama dengan SA atau rapat relatif A dikali dengan rho air. Tadi rapat relatif SA itu adalah 0,72. Nah, 0,72 ini kita kali dengan rho airnya 1000. Jadi massa jenis zat cair A sama dengan 720 kg per meter kubik. Selanjutnya kita hitung tekanan di dasar zat cair A. Jadi PA sama dengan rho A kali G kali HA. Tadi rho A-nya kita sudah dapat 720 kg per meter kubik dikali G-nya 9,81 dikali dengan HA. HA-nya didapat dengan 2 meter dikurangi 0,3. Jadi ketinggiannya didapat dari 2 meter dikurangi 0,3 meter. Jadi tekanan di dasar zat cair A didapat sebesar 12.007,4 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung massa jenis zat cair B. Rho B sama dengan SB atau rapat relatif di titik B dikali rho air. Rapat relatif di titik B tadi 2,36 kali rho airnya 1000. Jadi rho B-nya 2360 kg per meter kubik. Lalu kita hitung tinggi tekanan pada tabung B akibat tekanan zat cair. Nah, tadi ini rumus yang ini kita aplikasinya di sini ya, yang tadi H sama dengan P per gamma. Nah, itu. Jadi H sama dengan P-nya berapa? Nah, P di titik A tadi 12.007,4 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya dibagi dengan gammanya. Nah, gammanya itu rho dikali G. Rho-nya berapa? Rho pada titik B itu 2360 dikali G-nya 9,81. Didapat tinggi tekanan pada tabung B akibat tekanan zat cair A adalah 0,52 meter. Selanjutnya kita jumlahkan tinggi tekanan pada tabung B. Jadi tinggi tekanan pada tabung B atau HB jumlah antara tadi tinggi tekanan pada tabung B akibat tekanan zat cair A sebesar 0,52 ditambah dengan 0,3 sama dengan 0,82 meter. Selanjutnya kita hitung tekanan pada dinding. Nah, di sini kita tinjau pada 3 titik.
tekanan pada dinding di elevasi D, tekanan pada dinding di elevasi E, dan tekanan pada dinding di elevasi F. Kenapa di 3 titik? Karena tadi zat cairnya ada 2 macam ya, jadi kita tinjau di ketiga titik tersebut. Nah, yang pertama tekanan pada dinding di elevasi D. Nah, di elevasi D ini PD sama dengan P absolut. Nah, jadi tekanannya 0. Selanjutnya kita hitung tekanan pada dinding di elevasi E atau PE. PE sama dengan rho A kali G kali HA. Rho A-nya 720, percepatan gravitasinya 9,81, tinggi atau kedalaman A-nya 2 meter dikurangi 0,3 meter. Didapat tekanan pada titik E 12.007,4 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung tekanan pada dinding di elevasi F. Nah, pada elevasi F ini merupakan kumulatif tekanan A dan tekanan B. Maka rumusnya rho A kali G kali HA ditambah rho B kali G kali HB. Tadi rho A kali G kali HA kita sudah dapat ya 12.007,4 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung yang rho B kali G kali HB. Rho B-nya 2360 kali G-nya 9,81, ketinggian B-nya 0,3. Kita dapat tekanan pada dinding di elevasi F sebesar 18.953 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita tentukan tekanan pada dasar. Nah, tekanan pada dasar ini P dasar sama dengan PF atau tekanan di elevasi F sama dengan 18,95 kN per meter kuadrat. Nah, contoh soal selanjutnya ada suatu manometer tabung dengan rapat relatif zat cair dalam pipa dan manometer adalah S1 sama dengan 0,86 dan S2 sama dengan 13,6. Ketinggian H sama dengan 90 mm dan ketinggian X sama dengan 50 mm. Hitung tekanan terukur PA dalam tinggi air raksa dan satuan Newton per meter kuadrat. Bila tekanan barometernya 760 mm Hg, berapa tekanan absolut PA dalam tinggi air raksa dan satuan Newton per meter kuadrat. Langkah pertama, kita tentukan dulu berat spesifik zat cair A atau gamma A. Gamma A sama dengan SA kali gamma air. Nah, gamma air ini tadi diketahui rho air itu 1000 dikali dengan G-nya. G-nya 9,81. Jadi gamma air itu rho kali G. 1000 kali 9,81. Rapat relatif zat cair A atau SA sebesar 0,86. Jadi gamma A sama dengan 8.436,6 Newton per meter kubik. Selanjutnya kita hitung berat spesifik zat cair B. Gamma B. Jadi gamma B ini sama dengan SB dikali gamma air sama dengan 13,6, itu rapat relatif B ya. Rapat relatif zat cair B itu 13,6 terus dikali gamma airnya. Gamma air itu rho air dikali gravitasi. Rho airnya 1000 kali gravitasi 9,81. Jadi berat spesifik zat cair B adalah 133,416 Newton per meter kubik. Selanjutnya kita hitung tekanan terukur di A. Tekanan terukur di A atau PA sama dengan PA ditambah X kali gamma B dikurangi H kali gamma A. PA-nya berapa? Nah, PA itu karena tekanan absolut di titik A sama dengan 0. Nah, kita hitung X kali gamma B-nya. X-nya tadi 0,05 meter. Gamma B-nya berapa? Berat spesifik zat cair di titik B 133,416. Tadinya dikurangi dengan H kali gamma A. H-nya 0,09 meter dikali gamma A-nya atau berat spesifik zat cair A sama dengan 8.436,6. Jadi tekanan terukur di titik A didapat 5.910,6
5.911,51 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung tekanan terukur di A dalam milimeter Hg. Nah, PA-nya tadi 5.911,51 dibagi dengan gamma air raksa. Nah, untuk mengukur tekanan dalam milimeter Hg, kita bagi dengan gamma raksa. Gamma raksanya berapa? 133,416. Didapat 0,0443 meter Hg. Kita jadikan milimeter Hg sama dengan 44,31 milimeter Hg. Selanjutnya kita hitung tekanan absolut di A. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu berapa tekanan atmosfernya. Tekanan atmosfer PA sama dengan gamma raksa kali H barometer. Gamma raksanya 133.416 dikali dengan H barometer atau tekanan barometernya tadi di soal sudah diketahui sebesar 760 mm Hg. Jadi tekanan atmosfer didapat 101.396,2 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung tekanan absolut di A dengan satuan Newton per meter kuadrat. Tekanan absolut di A sama dengan PA ditambah tekanan atmosfernya. PA tadi di awal sudah kita hitung, nilainya 5.911,51. Kemudian ditambah dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfernya sudah kita hitung sebesar 101.396,2. Jadi tekanan absolut di A sama dengan 107.307,7 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung tekanan absolut di A dalam satuan meter air. Nah, PA absolut sama dengan 107.307,7 dibagi dengan gamma air. Gamma air tadi dicari dengan mengalihkan rho air dikali dengan G. Nah, jadi besarnya tekanan absolut di A sama dengan 10,94 meter air. Selanjutnya kita hitung tekanan absolut di A dalam satuan meter Hg. PA absolut sebesar 107.307,7 dibagi dengan gamma raksanya. Nah, gamma raksa ini bisa langsung 133.416 atau memakai 13,8 kali 1000 kali 9,81, sama saja ya. Jadi untuk menghitung tekanan absolut di A bisa menggunakan gamma raksa 133.416 atau dijabarkan seperti ini, 13,8 kali 1000 kali 9,81, sama saja. Nah, jadi tekanan absolut di A didapat nilai sebesar 0,804 meter Hg. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa post pertanyaan di MS Team. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang telah saya sediakan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.